Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat bertemu kembali ya ibu-ibu soleha dan cantik Majelis Taklim Khorinisa dan para undangan. Kita sudah hadir tamu kita hari ini Bu Feti tadi saya lihat ya, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan semangat selalu walau kita masih melalui virtual Zoom. Kajian hari ini Senin 2 Oktober 2023, kita masuk ke 16 Robiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, seperti biasa tadi kita jam 9 sampai jam 10 kita sudah rutin diawali dengan tahsin Quran juz 30 dibimbing oleh Ustazah Fatimah. Kini kita masuk ke kajian ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul.
Hari ini kita punya kajian kiamat semakin dekat atau sudah dekat atau bahkan digambarkan sangat dekat ya. Dengan mentadaburi di antaranya adalah surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Tetapi yang kalau kita lihat sesungguhnya di dalam Al-Qur'an banyak ayat atau surat yang menceritakan terjadinya kiamat itu. Bahkan ada nama Al-Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, gitu, Al-Infitor, dan banyak surat dan kemudian ayat-ayat yang bertaburan di berbagai surat menceritakan tentang kejadian kiamat. Begitu pentingnya kiamat ini di dalam keimanan Islam, sehingga diletakkan di salah satu rukun iman kita adalah iman kepada hari kiamat. Ya, itu adalah bagian dari keyakinan yang kita tidak bisa menafikan. Mari kita baca sebagian dari sumber informasi dari dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat. Misalnya yang ada dalam surat Al-Qari'ah yang kita sudah hafal karena sering membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Diulangi lagi. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat? Dari sini saja kita sudah mendapat penegasan ya, gambaran bahwa Al-Qur'an itu memberikan tekanan, ada stressing untuk memahami apa itu hari kiamat, sehingga redaksi yang digunakan itu ada pengulangan dengan menegaskan ya, semakin menegaskan. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahu nggak kalian apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti serangga yang bertebaran. Jadi digambarkan manusia itu berhamburan ke angkasa. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasannya secara saintifik. Ya. Kenapa manusia yang sekarang ini, kalaupun kejadian kiamat itu sekarang, ya, ada 8 miliar manusia di muka bumi, di planet bumi ini, yang digambarkan akan berhamburan ke angkasa. Bahkan gunung-gunung itu juga akan hancur, dihambur-hamburkan seperti bulu. Ya, bulu yang ditebar-tebarkan. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari kiamat itu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kemudian ditegaskan, tahukah kamu apa itu hawiyah? Hawiyah itu adalah api neraka yang sangat panas. Jadi ini adalah salah satu surat yang menginformasikan terkait dengan peristiwa kiamat itu. Bagaimana kiamat? Apa itu kiamat? Dan bagaimana terjadinya kiamat sehingga manusia bisa berhamburan ke angkasa, bahkan gunung-gunung yang beratnya lebih besar dibandingkan manusia itu juga berhamburan ke angkasa. Di ayat yang lain memberikan penjelasan tambahannya dalam surat Al-Zalzalah, di mana digambarkan bumi pun akan berguncang-guncang pada saat kejadian itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan-guncangan yang sangat dahsyat. Ya, jadi ini melengkapi gambaran tentang peristiwa kiamat yang menimpa bumi. Dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang menjadi isi perut bumi itu, mahmanya, karena di dalam perut bumi itu ada kandungan-kandungan yang bobotnya semakin berat. Ini menarik, Al-Qur'an menggambarkan ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Mengeluarkan beban beratnya. Ini kalau kita lihat secara geologis itu menarik, karena di permukaan bumi ini memang berat jenisnya ringan, tambah ke bawah, tambah berat.
Bahkan inti bumi itu digambarkan sebagai besi, ya, besi dan nikel dalam bentuk yang cair karena panasnya, tetapi bobotnya sangat berat dibandingkan yang di permukaan. Digambarkan mahma, bagian yang panas di dalam perut bumi itu pada saat hari kiamat juga akan keluar. Dan manusia bertanya-tanya, ada apa dengan bumi ini? Karena kejadian itu seperti tiba-tiba terjadinya. Ada apa ini kok bumi berguncang-guncang dan kemudian mahma keluar di mana-mana. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya untuk mengalami kejadian itu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaannya atau balasan pekerjaan mereka. Jadi hari kiamat akan disusul dengan hari kebangkitan. Jadi hari kiamat itu sesungguhnya adalah satu rangkaian yang panjang, bukan hanya sehari terjadinya. Dimulai dari hancurnya peradaban di bumi dikarenakan nanti kita lihat dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa, mengalami kehancuran, ya. Kemudian ada kurun yang panjang untuk mengembalikan, merenovasi keadaan yang hancur itu di planet bumi, dan kemudian nanti digambarkan disusul dengan hari kebangkitan. Dibangkitkan, kemudian disusul dengan hari pengadilan. Setelah diadili, disusul dengan hari pembalasan. Hari pembalasan yang baik, yang banyak berbuat kebajikan akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi itu adalah bagian dari hari akhirat. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, ya, zarroh, di Indonesia menjadi zarah atau partikel. Kalau dulu itu diterjemahkan sebagai debu gitu ya. Tapi ternyata ilmu pengetahuan menunjukkan debu masih kurang kecil. Partikel. Partikel itu adalah bagian terkecil dari benda. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat partikel saja, seberat zarroh, niscaya dia akan melihatnya pada hari itu. Akan mendapat balasan. Dan sebaliknya yang mengerjakan kejahatan sebesar zarroh, niscaya dia akan melihatnya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita mencoba mengelaborasi, mengklarifikasi, dan menambahi penjelasan dengan ayat-ayat yang lain. Karena Al-Quran itu memang informasinya diturunkan oleh Allah, sebuah tema, ya, atau sebuah petunjuk, diturunkan oleh Allah tidak hanya dalam satu surat atau apalagi satu ayat, melainkan dijelaskan, ditambahi penjelasannya itu di ayat-ayat atau surat-surat yang berbeda. Karena itu penafsiran yang baik itu bukan terhenti pada satu ayat yang sedang dikaji, melainkan mencari penjelasannya di ayat-ayat, di surat-surat yang berbeda, supaya pemahamannya utuh. Kalau dulu cara memahami, menafsiri Al-Quran itu urut kacang, ya, istilah orang Jawa itu urut kacang. Dimulai dari Al-Fatihah, ayat 1-7 dimaknai, nanti pindah ke Al-Baqarah, ayat 1, 2, 3-286, nanti berganti lagi Ali Imran. Setiap ayat ditafsiri satu persatu. Ya memang boleh, tetapi sesungguhnya kurang lengkap. Karena kalau kita hanya memaknai sebuah ayat, maka kita akan terikat oleh konteks satu ayat itu. Padahal temanya adalah sebuah tema besar, misalnya tentang kiamat. Wah, ini ratusan ayat di dalam Al-Quran, sehingga kalau kita membaca satu ayat atau satu surat tanpa mengambil surat-surat dan ayat-ayat yang lain, kita akan terjebak pada pemahaman yang parsial. Karena itu harus dilengkapi dengan
ayat-ayat atau surat-surat yang berbeda. Di ayat yang berbeda, di surat Al-A'raf ayat 25, kita mendapat gambaran untuk memperjelas apa yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah itu. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Jadi ini memberikan gambaran kenapa tadi ayat-ayat di dalam surat Al-Zalzalah atau Al-Qari'ah itu menggambarkan kejadiannya ada di bumi. Jadi kiamat itu terjadinya memang di bumi, namanya kiamat bumi. Karena nanti ada kiamat yang lain, kiamat alam semesta. Jadi ada istilah kiamat sugro dan kiamat kubro. Selama ini seringkali yang difahami kiamat sugro, kiamat kecil, itu adalah kematian. Tetapi sesungguhnya yang namanya kiamat itu bukan sekedar kematian. Kalau kematian, yaitu diceritakan dalam bentuk kematian oleh Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat tentang kematian, misalnya setiap kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap yang berjiwa bakal mengalami kematian, atau digambarkan tentang sakaratul maut, atau tentang dicabutnya nyawa dan seterusnya. Kematian itu bukan digambarkan sebagai sebuah kiamat. Di dalam Al-Qur'an kematian ya digambarkan sebagai kematian. Tetapi kiamat itu digambarkan adalah rusaknya secara massal peradaban di planet bumi. Sehingga yang dimaksud kiamat sugro itu adalah kerusakan massal, kehancuran massal peradaban di planet bumi. Sedangkan kiamat kubro itu adalah kehancuran massal alam semesta. Karena ternyata memang bumi itu adalah sebagian kecil saja dari jagat raya yang isinya bertriliun-triliun benda langit. Ibaratnya padang pasir gitu ya. Bumi itu cuma sebutir debu. Nah, padang pasir itu adalah alam semesta. Isinya ada planet-planet, ada batu-batu asteroid, ada batu meteor, komet, ada planet, ada satelit-satelit ya seperti bulan, ada matahari, bintang-bintang, galaksi, supercluster dan segalanya. Ini luar biasa, triliunan benda langit ada di jagat raya ini. Bumi ini cuma sebutir debu yang dihuni oleh manusia, jumlahnya sekarang ini sudah lebih dari 8 miliar manusia. Nah, yang menarik, Al-Quran memberikan gambaran bahwa bumi ini adalah panggung drama kehidupan manusia. Itu ada di planet bumi ini. Di bumi itu kalian hidup, karena sejak penciptaan memang bahan dasar tubuh kita itu adalah dari tanah bumi. Bukan dari tanah planet Mars misalnya. Bukan dari tanah planet Merkurius, Venus, atau yang lain-lain, planet-planet yang mirip bumi di luar angkasa sana, bukan. Sejak awal badan kita ini memang diciptakan dari tanah bumi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah bumi ini. Jadi sejak awal kita dihidupkan di bumi dan kemudian dimatikan nanti di bumi juga. Dan menariknya ini, dan dari bumi itu kalian juga akan dibangkitkan. Ketika kita dibangkitkan, tadi saya sampaikan, kebangkitan itu adalah fase setelah kiamat. Kiamat dulu hancur, sekian lama kemudian barulah dibangkitkan. Berarti kebangkitan itu, ya hari kebangkitan atau hari dibangkitkan itu adalah hari-hari akhirat. Bukan hari dunia. Ya, sekarang ini hari-hari dunia. Tetapi nanti setelah kiamat itu memasuki hari-hari akhirat. Setelah kiamat ada hari kebangkitan. Hari dibangkitkan itu adalah hari kiamat, hari akhirat. Di mana terjadinya?
Menurut ayat ini, wa minha tukhrajun, kalian akan dibangkitkan dari bumi. Jadi tiba-tiba kita memiliki sebuah kesimpulan sementara bahwa memang bumi inilah panggung drama kehidupan kita. Diciptakan, dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi, nanti di hari akhirat juga terjadi di bumi, dibangkitkan di planet ini. Jadi ini adalah gambaran yang sangat mendasar karena akan mendasari kemudian pemahaman-pemahaman berikutnya bahwa kiamat itu terjadinya memang adalah di planet bumi. Nah, di ayat yang berbeda kemudian digambarkan boleh jadi loh kiamat itu sebetulnya sangat dekat. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 17. Allah lah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sebenarnya sangat dekat. Boleh jadi hari kiamat itu sangat dekat. Jadi ini menarik. Ada pertanyaan dari kawan loh, Pak, ini kan turunnya wahyu ini sudah hampir 1.500 tahun yang lalu. Al-Quran mengatakan bahwa kiamat itu sangat dekat. Tetapi kenapa sampai sekarang kok kiamat itu belum terjadi? Gitu ya. Nah, perkataan dekat ini harus diklarifikasi sebetulnya bagaimana cara memahaminya. Ada dua cara memahaminya. Yang pertama, dekat itu adalah soal jarak waktu, ya, waktu. Maka kalau kita membandingkan usia bumi ini dengan usia alam semesta, atau apalagi usia peradaban manusia dengan usia bumi dan dengan usia alam semesta, maka manusia ini sebetulnya hidup dalam durasi yang pendek. Ya, tadi disebut Bu Yani kira-kira 1,5 jam. Ya banyak, bergantung pada sudut pandang pemahamannya. Alam semesta ini menurut teori Big Bang itu sudah berusia belasan miliar tahun. Diperkirakan 13,8 miliar tahun. Diperolehnya usia alam semesta itu adalah dengan melihat jagat raya ini ternyata sedang mengembang. Nanti kita lihat ada cuplikan videonya. Jagat raya ini sedang mengembang, maka kalau dikembalikan ke masa lalu, berarti dulunya lebih kecil. Dulunya dulu lebih kecil, semakin dulu semakin kecil gitu ya. Kalau usianya ini diperhitungkan 13,8 miliar tahun, maka 12 miliar tahun sebelumnya 11, 10, 9, 8 gitu ya, 3, 2, 1. Itu alam semesta ini sangat kecil, bahkan digambarkan muncul dari sebuah kondisi yang disebut ya cikal bakal alam semesta yang disebut sebagai shock kosmos, cikal bakal alam semesta di mana yang ada pada waktu itu hanya lautan energi gitu ya. Hanya lautan energi, belum ada materi-materi, belum ada apalagi planet-planet ya, galaksi, bintang dan sebagainya. Dikarenakan mengembang, mendingin, kemudian muncullah segala macam yang ada. Kalau dibandingkan dengan jagat raya, usianya sudah 13,8 miliar tahun. Buminya itu terbentuk berbarengan dengan tata surya yang usianya sudah kira-kira 4,5 miliar tahun. Bumi kita usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Kehidupan yang pertama, yang paling awal dalam bentuk makhluk, ya fosil-fosilnya adalah makhluk sederhana, satu sel atau beberapa sel yang sederhana, itu usianya kira-kira sudah 3 miliar tahun yang lalu. Jadi sekitar 1 sampai 1,5 miliar usia bumi yang awal, itu barulah terbentuk kehidupan. Nah, dilanjutkan tambah kompleks, manusia purba, Homo erectus, itu kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Homo sapiens, itu dikirakan ratusan ribu tahun yang lalu. Nabi Adam itu kira-kira baru nggak sampai 10.000 tahun yang lalu. Ya, kita bisa melacaknya dari sejarah kenabian. Nabi Muhammad 570-an abad ke-6, Nabi Isa yang mundur ke belakang abad pertama Masehi.
Tarik jauh ke belakang Nabi Ibrahim, kira-kira 3.000-an tahun sebelum Masehi. Tarik lagi ke belakang Nabi Nuh, kira-kira 4.000, 5.000 tahun sebelum Masehi. Tarik lagi sampai Nabi Adam, tidak lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi cuma ribuan tahun peradaban manusia dibandingkan dengan miliaran tahun. Maka dalam skala itu sesungguhnya peristiwa kiamat itu pun menjadi sangat dekat ya dalam sudut pandang itu. Bumi kita sebetulnya sudah mengalami beberapa kali kiamat. Dikarenakan bumi kita ini berkali-kali dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Yang terbaru kira-kira 60 sampai 70 juta tahun yang lalu, bumi kita mengalami namanya mass extinction, kepunahan massal di zamannya dinosaurus. Dinosaurus yang besar-besar itu pun punah, gitu ya, dikarenakan diserbu bebatuan dari luar angkasa. 60-an juta tahun yang lalu. Nah, maka kalau manusia ini sekarang peradabannya baru ribuan tahun, ya, kiamat yang akan datang itu dalam sudut pandang atau skala ini memang ya sangat dekat. Karena itu meskipun Islam sudah turun sekitar 1.500 tahun yang lalu, Al-Quran sudah mengatakan bahwa kiamat ini sebetulnya sangat dekat. Itu adalah sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, digambarkan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan ketika kalian dibangkitkan nanti di alam akhirat, terus ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka mengatakan, atau kita mengatakan, rasa-rasanya cuma sehari atau setengah hari. Bahkan yang ditanya lagi, berapa lama kamu tinggal di dalam kubur, ya, dalam kematianmu, alam kematianmu itu? Sama, jawabannya, rasa-rasanya cuma sehari atau setengah hari, atau entahlah begitu. Jadi perasaan orang yang dibangkitkan di hari akhirat nanti terhadap kehidupan dunianya yang mungkin sudah kita tinggalkan ribuan tahun atau lebih dari itu ratusan ribu tahun, ternyata perasaan kita itu cuma sehari atau setengah hari saja. Seperti orang tidur, ketika dibangunkan, hei bangun. Terus dia ini sebetulnya sudah tidur panjang, 10 jam, 12 jam. Tapi ketika dibangunkan ditanya, kamu berapa lama tidur? Sebentar katanya. Coba lihat itu jam dinding itu. 10 jam, 12 jam kamu tidur, nggak terasa. Rasanya cuma sebentar. Jadi, orang yang dibangkitkan di hari akhirat nanti akan merasakan itu. Kehidupan dunia itu ternyata hanya sebentar, di alam barzah itu cuma sebentar saja, bahkan kehidupan dunia yang digambarkan sangat panjang, melebihi batas peradaban manusia itu juga digambarkan cuma sebentar. Cuma sehari ibaratnya. Artinya, kalau seseorang itu meninggal hari Minggu, hari Ahad, maka perasaan dia hari Senin, dia dibangkitkan, sudah masuk di alam akhirat, dibangkitkan. Jadi betapa dekatnya sesungguhnya hari kiamat atau hari kebangkitan itu. Cuma serasa sehari dari kematian kita. Ya, karena itu Al-Quran ini terus menginformasikan, menggambarkan, memotivasi kita supaya kita paham bahwa seakan-akan saja kiamat itu masih jauh, itu kan bagi yang hidup sekarang. Tapi ketika kita mati dan kemudian dibangkitkan, perasaan kita ya cuma sehari saja dari hari kematian kita. Kalau ada orang meninggal hari ini, maka perasaan dia besok itu sudah akan dibangkitkan di hari akhirat. Ya, maka Al-Quran mengatakan kiamat itu sesungguhnya sangat dekat. Tetapi kapan datang persisnya itu oleh Allah disembunyikan, ya, dirahasiakan. Jangankan orang-orang awam, para nabi pun tidak diberitahu kapan datangnya hari kiamat itu. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi.
Mereka, orang-orang kafir atau siapapun pada zaman Nabi menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu kedatangannya selain Dia, selain Allah. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-A'raf 187. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kiamat itu pasti terjadi. Bumi ini pasti akan mengalami kehancuran dengan cara apapun. Banyak cara untuk terjadinya kehancuran bumi ini. Kalau matahari sebagai sumber energi dari bumi itu padam, karena di sana itu kan sesungguhnya ada gas yang sedang terbakar. Gas hidrogen yang terbakar menjadi gas helium. Jadi kayak ya gas LPG lah begitu ya. Kalau kita masak, kompor itu sumbernya dari gas LPG itu dipakai masak, terbakar terus, ya lama-lama habis. Matahari kita itu bisa habis, dan kalau habis, pasti bumi kita akan mengalami kematian karena tidak mendapatkan energi. Satu, itu pasti kiamat. Dan sebelum padam itu, maka menurut astronomi, bintang, ya matahari itu adalah salah satu jenis bintang. Matahari kita ketika mau padam itu meledak dulu, menjadi supernova namanya. Jadi kayak ibaratnya kompor, kalau ibu-ibu meniup, memadamkan dengan cara meniup, blep gitu ya, itu akan ada semacam letupan, ya ada jilatan api gitu. Sama, matahari itu kalau mau padam, meledak dulu, jadi supernova, lidah apinya itu memakan planet-planet di sekitarnya termasuk bumi. Jadi kalau matahari kita kehabisan bahan bakar, maka dia meledak menjadi supernova dan memakan planet bumi, kiamat juga. Atau cara lainnya lagi, kalau terjadi perang nuklir, ya perang Ukraina merembet, kemudian negara-negara Barat membela dan perang dengan Blok Timur menggunakan nuklirnya, maka akan terjadi kiamat. Karena tidak akan ada yang menang kalau terjadi perang nuklir, itu hancur semuanya. Nah, jadi banyak cara terjadinya kiamat, termasuk adalah bumi kita akan diserang bebatuan dari luar angkasa. Itu akan memunculkan terjadinya kiamat. Tapi kapan kiamatnya, itu akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Disembunyikan oleh Allah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka bumi kita ini pasti akan mengalami kiamat. Bagaimana kiamatnya bumi menurut Al-Quran? Diceritakan dalam banyak ayat. Ya, sebagiannya tadi sudah digambarkan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada waktu itu bumi itu berguncang-guncang sangat dahsyatnya. Atau diceritakan di ayat yang lain lagi, ya berhamburan manusia ke angkasa, gunung-gunung dan seterusnya. Bumi akan mengalami kiamat. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk, salah satu mekanismenya di mana bumi ini akan dihajar oleh, ya diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa. A'amintum man fis sama'i ayaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit, bahwa Dia, Allah, akan menenggelamkan bumi itu bersamamu kepada sesuatu yang di langit itu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu akan berguncang-guncang sangat dahsyat. Ya, jadi ini memberikan penjelasan tambahan terkait dengan surat
Al-Zalzalah itu, di mana bumi digambarkan berguncang-guncang. Ternyata menurut ayat ini, guncangan itu dikarenakan bumi ini akan ditenggelamkan kepada sesuatu, ya, wilayah yang ada di langit. Dilanjutkan, atau apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit, bahwa Dia Allah akan mengirimkan badai berbatu kepada kalian. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya peringatanku itu. Jadi rupanya di angkasa itu banyak bebatuan. Ukurannya mulai dari yang kecil-kecil, yang kerikil-kerikil, ya, sampai yang besar-besar, sampai yang segunung, sampai yang seasteroid, ya, planet kecil dan sebagainya, itu banyak sekali di luar angkasa. Dan mereka bergerombol-gerombol, itu ternyata sangat dimungkinkan untuk menyerbu planet bumi kita ini. Sebetulnya bumi kita ini sering didatangi oleh bebatuan dari luar angkasa itu. Cuman karena ukurannya kecil-kecil, itu terbakar, masuk atmosfer, tergesek oleh atmosfer, karena bumi ini kan berputar, ya, buminya berputar dengan kecepatan 1669 km per jam. Kalau ada batu jatuh dengan kecepatannya dia juga yang sangat tinggi, ketemu dengan putaran bumi, sehingga bergesekan waktu masuk atmosfer itu, maka terbakar. Maka kadang-kadang kita melihat ada kata orang Jawa lintang alihan, ya, bintang berekor atau bintang semacam bintang yang jatuh ke planet bumi, ya. Di langit kita melihat ada seperti panah berapi. Itu adalah bebatuan dari luar angkasa yang terbakar. Kalau dia tidak cukup besar, maka dia akan habis di perjalanan dari tepi atmosfer paling atas, ya, paling luar, menuju ke bumi. Itu jaraknya kira-kira 1000 km. Ya, dia akan terbakar di mesosfer dan kemudian jatuh di bumi dalam bentuk debu kalau terlalu kecil. Habis di jalanan. Tapi kalau ukurannya besar, itu bisa membahayakan. Karena yang sebagian yang tidak terbakar itu justru menjadi sangat masif, ya, bobotnya. Bagian yang tidak terbakar menjadi inti dari batu itu dengan kerapatan densitas yang tinggi. Kalau menghajar bumi itu bisa memunculkan masalah. Nah, jadi ayat ini menggambarkan bahwa bumi itu akan berguncang-guncang ketika dikirimi badai berbatu dari luar angkasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka kita perlu mendapat gambaran, ya, bahwa planet bumi kita ini sebenarnya adalah salah satu benda langit yang dia ngambang di angkasa, ya. Dia seperti pesawat ruang angkasa yang membawa penduduknya ini ada 8 miliar. Ini pesawat ruang angkasa bak terbuka, isinya 8 miliar manusia. Itu tadi adalah bulan, ini adalah Mars, ya, di sana ada Merkurius, Venus, yang ketiga bumi, ini Mars. Ini adalah bebatuan asteroid yang ada setelah Mars, antara Mars dengan Jupiter. Itu ada gerombolan bebatuan, ya, namanya sabuk asteroid, ya, banyak sekali jumlahnya, miliaran bebatuan di situ. Kemudian ada planet-planet lain, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya. Nah, bumi kita itu sesungguhnya benda yang sangat kecil, yang sudah tidak kelihatan sekarang. Kalau kita lihat di video ini, buminya nggak kelihatan, mataharinya kelihatan tambah kecil, dan mirip dengan background-nya ada bintik-bintik cahaya di sekitarnya. Ini adalah bintang-bintang yang juga matahari. Ini juga adalah matahari, ini bintang kembar, Alpha Centauri. Ya, bintang kembar jaraknya 40 triliun kilometer dari planet bumi kita, jauh sekali. Itu adalah matahari kembar atau bintang kembar. Nah, semakin kita jauh melihat ke ruang angkasa, maka kita akan melihat begitu banyaknya matahari-matahari atau bintang-bintang. Ya, setiap bintik cahaya ini adalah bintang-bintang atau matahari-matahari. Bergerombol dia membentuk galaksi. Ini adalah galaksi Bima Sakti. Isinya tidak kurang dari 200 miliar matahari, bahkan ada yang mengatakan sampai 400 miliar matahari. Nah, di tengahnya ada matahari besar. Salah satu mataharinya itu adalah matahari kita yang dikelilingi oleh 8 planet
membentuk tata surya. Nah, sekarang dalam jarak yang jauh ini kita melihat banyak galaksi-galaksi. Sekarang ini benda yang terlihat karena sudah sedemikian jauhnya bukan lagi bintang, tapi gerombolan bintang ya. Ini galaksi, ini galaksi, ini galaksi, galaksi, galaksi. Banyak sekali galaksi, ada galaksi Bima Sakti, Andromeda, Messier 21 dan seterusnya. Jumlahnya miliaran galaksi di jagat raya ini. Salah satunya adalah galaksi kita, Bima Sakti. Nah, miliaran galaksi, setiap kira-kira 100 miliar galaksi, itu membentuk namanya supercluster, gerombolan galaksi. Dan seterusnya, jagat raya ini sedemikian besarnya, tidak ketahuan batasnya sampai sekarang. Bahkan bukan cuma langit pertama, tapi digambarkan langit ketujuh, ya, multiverse. Bukan universe, tapi multiverse. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kiamatnya planet bumi itu bukan berarti kiamatnya jagat raya. Karena planet bumi itu cuma ya sebutir debu kecil sekali. Di mana satu ketika bumi ini yang berisi 8 miliar manusia akan dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Bisa datang dari di belakangnya planet Mars, asteroid itu, atau lebih jauh lagi nanti kita bisa melihatnya ada yang disebut kabut Oort yang isinya adalah komet-komet. Oke ya, ini gambaran bahwa bumi sesungguhnya adalah pesawat semacam pesawat ruang angkasa yang berkelana di jagat raya. Nah, di manakah posisi bumi kita itu? Kalau kita lihat di bagian kotak ini ya, di tengahnya ini adalah tata surya, di tengahnya ini matahari. Terus dikelilingi oleh planet-planet, ada 8 ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kemudian ada planet kecil, planet kerdil yang sekarang nggak dijadikan atau nggak disebut sebagai planet setara dengan planet Bumi dan lain-lain. Itu ada Pluto ya dan beberapa planet lain. Di luarnya ini ada namanya Kuiper Belt, sabuk Kuiper yang juga berisi benda-benda langit. Dan seluruh peta ini ternyata berada di gerombolan bebatuan yang lebih besar lagi, yang disebut sebagai Oort cloud atau kabut Oort, comprising many billions of comets. Ini isinya adalah miliaran batu komet. Apa itu komet? Komet itu adalah bebatuan yang bergerak seperti planet dan memiliki lintasan-lintasan yang panjang, yang lonjong. Kita pernah misalnya mengenal komet Halley misalnya. Komet Halley itu datang mendekati bumi setiap 78 tahun sekali karena panjang lintasannya. Jadi artinya kabut Oort ini terdiri dari bebatuan yang bergerak ya dengan lintasan yang macam-macam. Ya, kita melihatnya pusing karena seperti kacau begitu kemana-mana, ya ada yang bertabrakan, ada yang enggak dan seterusnya. Tapi inilah gerombolan bebatuan yang disebut sebagai kabut Oort. Isinya miliaran batu komet yang semuanya bergerak. Nah di tengahnya bagian yang paling padat ini dicuplik jadi kotaan ini, jadi peta ini, itu mengandung atau berisi sabuk Kuiper yang juga berisi bebatuan ya seperti planet-planet kerdil begitu, dan tata surya kita, di mana tata surya kita salah satunya yang ketiga ini planetnya adalah bumi kita. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa bumi kita yang bergerak pada dirinya sendiri, bergerak mengitari matahari dalam tata surya, ternyata dia juga sedang bergerak mengitari galaksi, tapi berada di gerombolan bebatuan lain yang juga bergerak tidak beraturan, yaitu kabut Oort. Sehingga peluang terjadinya tabrakan, peluang terjadinya bumi kita akan masuk ke sebuah wilayah yang padat penuh dengan bebatuan itu sebetulnya sangat besar. Tetapi Allah melindungi dengan atmosfer, di mana atmosfer itu berputar dan menggesek kalau ada batu jatuh, datang ke planet bumi, dia digesek dan terbakar. Makanya Al-Quran menyebut langit yang atmosfer itu berfungsi sebagai atap bagi manusia, melindungi dari batu-batuan yang jatuh, melindungi dari ultraviolet, melindungi dari inframerah,
melindungi dari sinar kosmis gitu ya dan sebagainya, dijadikanlah sebagai atap. Nah, digambarkan dalam surat Al-Mulk tadi, apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Nah, gitu. Menunjuk gerombolan bebatuan itu. Bahwa Allah akan menenggelamkan bumi ini ke sebuah wilayah yang penuh dengan bebatuan, sehingga nanti akan terasa terlihat bebatuan dari luar angkasa itu seakan-akan menyerbu bumi dalam jumlah yang besar. Apa yang terjadi kalau planet bumi ini didatangi oleh gerombolan bebatuan? Kan begitu. Kalau kecil, ya maka itu tidak masalah. Ya. Kalau kecil, terbakar di atmosfer. Ya ini kalau ada bebatuan masuk gitu ya, datang. Ini banyak sekali di luar angkasa ini bebatuan kayak begini, datang menyerbu bumi. Awalnya dulu, bumi waktu muda, ini komet-komet ini membawa air ya. Membawa air dan Allah mengirimi bumi kita, planet kita dengan air itu melalui bebatuan komet. Komet itu isinya adalah debu-debu bercampur dengan air yang beku karena jagat raya itu sangat dingin. Minus 270 derajat, minus 273 derajat Celcius gitu ya. Sangat dingin dan banyak debu-debu yang kemudian menggumpal-gumpal bersama dengan air di luar angkasa. Tapi ketika dia datang ke planet bumi, terpanaskan, maka jatuh ke bumi dalam bentuk air. Ya, sehingga awalnya memang bumi ini dikirimi air dari luar angkasa. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau ada sebuah batu yang ukurannya besar jatuh ke planet bumi? Wah, itu bisa membahayakan. Besar itu misalnya berapa? Minimal 1 kilometer. Batu yang diameternya 1 kilometer. Kalau cuma sebesar bis ya sekitar 10 meter, 20 meter itu nggak membahayakan. Dia akan terbakar di atmosfer, jatuh ke planet bumi atau ke permukaan bumi, itu sudah jadi ya butiran kecil. Tetapi kalau yang jatuh itu ukurannya 1 kilometer, ya kayak bukit begitu, maka itu bisa membahayakan. Ada 5 dampaknya yang bisa menghancurkan. Yang pertama, ya sebelum kita lihat video-videonya, yang pertama, batu berukuran besar itu ketika masuk ke atmosfer bumi di permukaannya sana, kira-kira ketinggian 1000 km dari permukaan laut, maka dia akan mendesak udara atmosfer itu sehingga terbelah. Apa yang terjadi ketika ada batu besar masuk dan mendesak udara? Maka akan terjadi angin badai, angin topan ya. Ibaratnya kalau kita naik sepeda motor papasan dengan bis misalnya. Ada bis dengan kecepatan tinggi 100 km per jam, kita naik sepeda pancal atau sepeda motor. Maka kita goyang kena anginnya. Karena bis itu membelah udara. Nah, padahal ukurannya cuma satu bis. Nah ini kalau ukurannya satu bukit, satu gunung begitu, masuk ke atmosfer, maka udara itu akan terbelah dan begitu batunya lewat, udaranya balik lagi ke jejaknya atau ke lintasan dari batu itu. Itu terjadi sepanjang atmosfer itu 1000 kilo mulai dari permukaan paling luar sampai menuju bumi sehingga udara atmosfer itu seperti diaduk-aduk dikarenakan ada datangnya bebatuan yang luar biasa besar itu. Jadi satu, akan terjadi angin badai di sepanjang lintasan batu itu. Yang kedua, akan terjadi panas karena batunya akan terbakar, memunculkan panah api raksasa. Jadi udaranya terbakar sambil terjadi badai, terjadi angin topan, angin badai yang sangat kencang. Ya, 2. Yang ketiga, bebatuan yang terbakar itu akan menghasilkan abu. Debunya beterbangan, membuat langit menjadi gelap. Ya, di sekitar lintasan bebatuan yang jatuh itu. Terjadi langit yang gelap. Yang keempat, batu yang ukurannya 1 km, kalau dia melintasi jarak sekitar 1000 km, maka dihitung
itu kira-kira akan masih menyisakan separuh dari batu itu, masih setengah kilometer yang jatuh di bumi. Itu akan memiliki energi benturan yang luar biasa dahsyatnya. Bisa menghancurkan bukan cuma satu kota itu, bisa anak benua itu bisa hancur dikarenakan tumbukan batu setengah kilometer yang datang dari luar angkasa itu. Kalau jatuh di dataran, di daratan, maka itu akan memunculkan getaran gempa bumi yang skalanya itu di atas 9 skala Richter gitu ya. Saking kencangnya itu akan terjadi gejolak permukaan tanah seperti bergelombang, seperti air yang dijatuhi batu dia bergelombang. Tanah pun akan bergejolak bergelombang seperti itu. Apalagi kalau jatuh di lautan akan memunculkan gelombang tsunami. Nah, batu yang jatuh di daratan itu tidak bisa ditahan oleh permukaan daratan, melesak ke dalam perut bumi, blas masuk ke dalam, mendesak mahmanya. Sehingga mahmanya akan keluar dari gunung-gunung berapi yang terdekat, bahkan dari retakan-retakan tanah, itu akan keluar mahma di mana-mana. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita mendapat gambaran betapa dahsyatnya ketika ada satu batu raksasa ukurannya satu gunung gitu ya, atau 1 kilometer misalnya, yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, ini gambaran kalau kita lihat ya animasi di videonya. Ini batu yang jatuh itu, dia akan, nah begini, nah di permukaan sana akan terbakar ya. Nah, akan pecah sebagian jadi butiran-butiran kecil, tapi masih ada yang besar, ya kelihatan dari bawah ini seperti kembang api. Jadi dia menghantam permukaan atmosfer, pecah berantakan, sebagiannya menjadi kecil-kecil, tapi sambil terbakar. Tapi ada bagian yang masih besar, yang akan melanjutkan perjalanannya. Nah, bagaimana itu? Ketika dia melanjutkan perjalanannya, maka ini yang bagian besar itu ketika masuk ke planet bumi. Sorry. Ya. Nah, ini ada batu yang besar. Ini jatuh ke kota ya. Maka efeknya itu seperti ini. Tanahnya akan bergejolak, bergelombang seperti ya air yang dijatuhi batu, dan yang kecil-kecil itu menjadi seperti peluru meriam. Ya, permukaan bumi itu seperti ditembaki peluru-peluru meriam dari langit, dari luar angkasa. Nah, maka tidak ada yang bisa menahan serbuan yang mendadak ini dikarenakan datangnya bebatuan dari luar angkasa atau justru buminya yang masuk ke sebuah wilayah di mana di sana banyak bebatuan itu. Ya, kota itu dipastikan akan mengalami kehancuran baik oleh batu besarnya ataupun oleh batu-batu kecilnya itu. Gedung-gedung pencakar langit akan dihajar bebatuan dan terbakar, mobil-mobil dan semuanya ini seperti mendapat serangan dari luar angkasa dikarenakan bebatuan yang berjatuhan dari langit itu. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kalau tadi jatuh di daratan, ini jatuh di lautan. Ya, ini yang saya sebut tadi abunya ada di belakangnya, dan ini adalah angin badainya seperti itu, kemudian jatuh di lautan. Apa yang terjadi? Benturannya itu pun masih menghasilkan gelombang kejut seperti bom nuklir yang meledak dilihat dari luar angkasa, itu ada cendawan api yang besar sampai ke atmosfer ya. Dikarenakan energi tabrakannya memang sangat besar ya. Ini kalau mengarah ke lautan, maka akan memunculkan gelombang tsunami. Ya jangankan di lautan, di daratan saja efeknya akan seperti itu. Apalagi di lautan akan menghasilkan gelombang yang tingginya puluhan meter, bisa sampai mencapai 30 meter, sehingga gedung-gedung pencakar langit atau patung Liberty ini digambarkan itu ya nggak ada apa-apanya, semuanya akan dilibas oleh gelombang tsunami disebabkan
atau akibat dari jatuhnya batu yang berukuran besar itu. Ya, bahkan kemudian digambarkan retakan-retakan tanah itu akan mengeluarkan magma di mana-mana, apalagi gunung-gunung berapi dan seterusnya. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, inilah kurang lebih gambaran animasi ya secara visual. Ini memang diambil dari film-film, tetapi film-film yang sudah dihitung secara saintifik ya, film-film science fiction itu memang dihitung kalau ada batu jatuh ke bumi ukurannya sedemikian, maka efeknya itu akan seperti ini. Nah ini kalau kita kembali kepada berita Al-Quran, kenapa Al-Quran menggambarkan ya buminya berguncang-guncang. Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan-guncangan yang sangat dahsyat, tentu saja kita melihat efek dari jatuhnya satu batu itu seperti itu dengan ukuran yang besar. Dan bumi mengeluarkan isi perutnya, beban-beban beratnya, mahmanya keluar di mana-mana. Manusia saling bertanya, ada apa ini, ada apa dengan bumi ini, gitu ya. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya, menceritakan beritanya. Atau di ayat yang lain lagi, digambarkan langit terbelah, lautan meluap-luap. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Apabila langit terbelah, ya kita lihat langit itu seperti terbelah karena dimasuki batu dari luar angkasa, memaksa masuk, maka langitnya atau atmosfernya kelihatan seperti terbelah. Dan bintang-bintang jatuh berserakan. Tadi itu batu-batu pijar, ya kita menyebutnya bintang-bintang, padahal itu sebetulnya adalah batu yang pecah berantakan sambil terbakar berjatuhan di permukaan bumi. Dan apabila lautan menjadi meluap-luap, tsunami terjadi di mana-mana. Ya, itulah datangnya hari kiamat. Dalam surat yang lain lagi ini, Al-Infitar. Miliaran manusia akan terhambur ke angkasa. Tadi kita lihat ketika kota Paris tadi dihajar oleh satu batu dan bombardir bebatuan yang lain, itu banyak yang bahkan mobil-mobil itu mencelat kemana-mana, manusianya juga mencelat kemana-mana. Miliaran manusia terhambur ke angkasa. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh, seperti serangga yang berhamburan ke angkasa. Dan bahkan gunung-gunung juga berhamburan seperti bulu-bulu yang ditebar-tebarkan. Kenapa itu bisa terjadi? Ibu-ibu sekalian, yang tadi saya gambarkan dengan video itu baru satu batu. Efeknya sudah kayak begitu. Menurut Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 16 dan 17 tadi digambarkan. Allah akan mengirimi badai berbatu ke muka bumi ini. Jadi yang dikirim bukan cuma satu batu, tapi banyak batu. Kalau cuma satu batu, mungkin peradaban manusia modern dengan pesawat ruang angkasa, bawa bom nuklir gitu ya, mencegat batu yang mau datang, ditembak di luar angkasa, mungkin bisa melawan atau mengurangi dampak dari bebatuan, ya efek bebatuan yang jatuh ke bumi itu. Kalau satu atau dua atau tiga, tapi kalau yang datang 100, yang datang 1000, yang datang ratusan ribu, jutaan, maka tidak ada peluang untuk bisa menyelamatkan bumi ini dari kehancuran hari kiamat yang digambarkan oleh Allah diserbu dengan bebatuan dari luar angkasa itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, rusaklah bumi kita. Peradabannya hancur. Padahal ini nanti dibutuhkan
Terima kasih Bu Yani, terima kasih Pak Agus Mustafa dari Surabaya. Pak Oke. Agus sudah lama nggak ketemu Wow. Iya. offline nih di Ragunan. Ya, Mudah-mudahan nanti ya. bulan-bulan yang akan datang bisa Insya Allah, kita insya Allah. bersama. Pak Agus, saya mau yang tadi tuh yang kiamat kecil dan kiamat besar, Hmm. penjelasan yang lebih dalam. Kalau kiamat kecilnya tadi ada di bumi, Hmm. masih di bumi kitanya. Lalu kan ada di Quran tuh kata-kata selalu kita kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya tuh kekal yang seberapa. Hmm. Lalu ada nggak itu apa tadi kita kan dikumpulkan di padang mahsyar, dihitung apa kebaikan dan keburukannya itu di kiamat kecil ada, di kiamat besar ada atau gimana itu, Pak? Oke, baik. Kasih. Ya, jadi ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah kiamatnya bumi. Karena sekali lagi, bumi itu adalah benda sangat kecil di jagat raya. Jadi kalau bumi ini dihancurkan, bahkan tata suryanya juga mungkin tidak hancur. Yang dibombardir, yang dikirimi bebatuan itu cuma sebutir debu yang namanya bumi. Di dalamnya ada 8 miliar manusia misalnya sekarang ini. Peradabannya hancur, tapi buminya masih eksis sesungguhnya, ketambahan bebatuan dari luar angkasa. Jadi kiamat kecil adalah kiamat peradaban, tata suryanya tidak, ya. Sorry. Jadi kiamat kecil adalah kiamat peradaban di bumi. Tata suryanya mungkin tidak mengalami gangguan berarti masih, apalagi galaksi Bima Sakti yang isinya ada ratusan miliar matahari dan ada tata surya lain di sana. Apalagi Andromeda yang isinya juga ratusan miliar matahari. Dan galaksi-galaksi yang lain seluruh jagat raya tidak terganggu oleh kiamat kecil itu. Nah, ini fase pertama menuju hari-hari akhirat bagi penduduk bumi. Nah, ketika kita mengalami kematian secara massal, kemudian jagat raya ini masih sambil mengembang. Ini adalah fase duniawi. Sampai satu ketika kita masih belum dibangkitkan nih, mati lama ya. Tapi kita tidak merasa. Sampai satu ketika jagat raya, ruangan yang berisi triliunan benda-benda langit itu kemudian berhenti mengembang dan mengkerut. Jagat rayanya mengkerut, kemudian karena mengkerut ini hukum alamnya berjalan terbalik. Kalau sekarang ini manusia menuju kematian, ketika jagat raya mengkerut, manusia yang mati justru menjadi hidup. Ya ini dijelaskannya melalui apa yang disebut sebagai entropi. Jagat raya yang mengembang, itu kekacauannya meningkat. Kalau kita punya buah, maka kalau dibiarkan buah itu akan membusuk. Itu entropinya meningkat, kekacauannya meningkat. Kenapa? Karena jagat raya mengembang. Sesuatu yang mengembang itu tambah kacau. Jadi kalau ada 10 kelereng rapat, itu tidak kacau, tertata, rapat. Tapi kalau ini kita renggangkan, maka setiap kelereng itu bisa memiliki kemungkinan bergerak untuk menjadi kacau. Tambah renggang, tambah kacau, tambah renggang, kacau. Maka logika sederhananya, ya logika sederhananya, jagat raya yang sedang mengembang, tingkat kekacauannya naik terus. Buah-buahan membusuk, daging membusuk, ya makanan, minuman membusuk. Rumah sebagus apapun bahannya juga akan mengalami kerusakan. Mobil baru dibungkus, nggak dipakai, tetap aja keropos. Tubuh manusia menua, mati, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan duniawi di mana jagat raya sedang mengembang. Tetapi nanti ketika jagat raya ini mengkerut, entropinya justru turun. Yang kacau menjadi tertata. Karena itu di hari akhirat digambarkan buah-buahan tambah seger-seger, minuman, makanan ya, semuanya. Orang yang tua menjadi lebih muda. Ya, karena spreading durasi waktunya itu belasan miliar tahun, maka lambat, usia tidak berjalan cepat seperti sekarang. Tapi berjalan lambat gitu ya.
Anda bisa bayangkan dari usia katakanlah orang meninggal 70-80 tahun, tapi sekarang dimolorkan menjadi belasan miliar tahun, maka bergerak lambat gitu perjalanan usia di fase akhirat itu. Sehingga ada puncaknya ya. Kalau kita lihat dari grafiknya itu, penciptaan itu jeder itu melonjak eksponensial namanya, melonjak cepat, terus datar, nanti waktu runtuh itu juga cepat, jerut gitu. Sehingga di bagian yang datar inilah kehidupan akhirat itu akan terjadi ya. Ketika ditahan, dikembalikan lagi dan melambat usia kita sehingga digambarkan abadi, tetapi abadi yang ada batasnya. Dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya puluhan tahun, miliaran tahun tentu bisa disebut abadi, tetapi bukan abadi selamanya dikarenakan yang abadi selamanya hanya Allah semata. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu pasti bakal binasa kecuali Allah saja. Abadinya kehidupan akhirat dibatasi oleh keberadaan alam semesta itu sendiri. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Kekal di dalam surga maupun neraka selama langit dan buminya masih ada. Padahal langit dan bumi ini ruangan jagat raya sedang diringkesi sama Allah, sedang digulung, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil-kecil, kemudian lenyap di satu titik di mana dulu diciptakan, disitulah akan runtuh kembali dan hilang lenyap. Itulah kiamat besar. Tidak ada pengadilan lagi, tetapi semuanya kembali kepada Allah. Karena dari tidak ada kita diadakan dan kembali tiada ke dalam kemahaadaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Rianti. Iya, Masya Allah, pertanyaannya juga bisa menjawab kita semua nih dari kebingungan Ya, tadi. Jadi makin tambah jelas, makin bingung juga ya rupanya ya. tambah jelas. Iya, Apa Bu Yanti ya. yang masih dibingungkan apa Bu Rianti? Mungkin pikirannya nggak sampai Ustadz. Kayaknya Belum mau sampai. pikir, wah luas-luas banget ya kemana-mana. Iya, belum Ya, sampai ya, makasih, Bu. Pak. Pada dasarnya saya mengerti Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, Makasih. jadi kalau dibilangnya gini Ustadz, akhirat itu abadi, tapi dalam abadi tidak ada bukan nggak ada batasannya, ada. Nah, itu tadi 8 miliar tahun itu termasuk lama banget dibandingin sama 70 tahun, 80 tahun ya, itu termasuk abadi dan kita Kekal kayaknya yang kondisional nggak bisa gitu ya. itu Kekal tapi kondisional. ya Jadi ada benar-benar perbandingannya. kondisional. Yang tidak bisa dibandingkan cuma Allah. Tapi kalau makhluk itu pasti dibandingkan. Lebih kekal dibanding apa. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi abadi tapi ada batasannya. Semua itu Allah yang ini ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, dari Ibu Yuniarti, Bandung. Silakan, Ibu Yuni. Bu Yani, di kolom chat ada, Bu, pertanyaan, Bu. Oh iya, iya nanti ya, sebentar. Dari Bu Yuni dulu, silakan. Masih mute? Boleh? Masih Ya, mute, oke. silakan Bu Yuni. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita di dunia ini kan akan berjalan menuju kematian. Nah, di dalam perjalanan itu kan ada, kalau kita misalnya kita ada larangan perintah Allah misalkan, kan misalnya kita disuruh pakai jilbab. Nah, wanita misalnya nih untuk khususnya wanita. Nah, si wanita itu tidak mematuhi juga pas sampai akhir hayat. Nah, itu kan akan dibuka ya, sangat panas gitu udaranya. Karena bukan seperti di dunia kan bisa dilindungi, kalau di akhirat kan tidak bisa, sangat panas sekali itu. Ada apinya. Nah, itu gimana Pak Ustadz kalau secara itu jejak perjalanannya, maksudnya gimana gitu Pak Ustadz? Ya. Ya, jadi gambaran surga dan neraka di akhirat. Yang kedua-duanya sesungguhnya berada di planet bumi. Jadi menarik, Al-Quran itu sesungguhnya menggambarkan surga dan neraka itu fisikal, ya, sebagiannya atau ya sebagian besarnya itu digambarkan secara fisikal, meskipun ada psikisnya, ya, ada kejiwaannya.
Tetapi Al-Quran menggambarkan bahwa surga itu adalah tempat-tempat yang tinggi. Seperti di pegunungan, udaranya sejuk, banyak pepohonan yang lebat, yang rimbun, yang buah-buahannya sepanjang tahun. Tempat-tempat tinggal yang nyaman dan seterusnya. Banyak mata air, itu menggambarkan adalah di dataran-dataran tinggi. Jadi surga yang digambarkan Al-Quran itu bersifat sangat manusiawi, fisikal, dan berada di planet bumi dengan parameter-parameternya juga seperti kehidupan kita. Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan berkeluarga, bermasyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi dengan kualitas yang tidak terbayangkan, karena ini penjelasannya panjang sesungguhnya, karena akhirat itu adalah alam berdimensi tinggi yang kualitasnya itu berlipat kali dibandingkan alam-alam yang rendah. Gimana ya cara pendek menggambarkannya? Begini, Nabi pernah mencelupkan jarinya ke samudra, diangkat, setetes itu menggambarkan dunia, ya, dan samudra itu adalah akhirat. Artinya terkait dengan kualitas, bahkan juga besarnya, tetapi kita bicara kualitas, kebahagiaan surga dengan kebahagiaan duniawi itu adalah berlipat tak berhingga kali. Tetapi parameternya sama. Kalau kita makan buah nikmat, di sana itu nikmatnya tak berhingga kali. Kalau di sini kita ya memiliki segala macam harta benda, rumah, perhiasan, berkeluarga, punya anak, istri, suami, dan sebagainya, maka di sana kenikmatannya berlipat kali. Itu manusiawi. Digambarkan oleh Allah bahwa manusia yang melakukan kebajikan-kebajikan di sana akan mendapatkan segala macam kenikmatan yang tadinya kita sebut duniawi itu, tetapi dalam skala yang luar biasa nikmatnya. Di sisi yang berbeda, digambarkan neraka itu adalah jurang-jurang, lembah-lembah yang penuh dengan batu-batu pijar. Ya, kita bisa menggambarkan lembah-lembah yang penuh dengan magma, ya, batu-batunya menyala panas bukan main. Di sana kalaupun ada air, katanya Al-Quran adalah air yang mendidih, air yang panas. Kemudian digambarkan pepohonan yang hidup hanya pohon-pohon tertentu yang tidak berbuah seperti di kawasan surgawi itu. Di mana orang-orang yang mendapat yang memiliki dosa yang banyak itu akan digiring, ditempatkan di kawasan yang seperti itu. Bahkan digambarkan ada dialog itu di dalam Al-Quran antara orang neraka dengan orang surga. Orang surga bisa mengintip dari tempat mengintai atau melihat ya di satu tempat yang tinggi, melihat orang-orang yang berada di neraka. Sebaliknya orang neraka itu minta-minta tolong untuk mendapatkan air, mendapatkan makanan dari orang surga. Itu sangat fisikal digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena memang kehidupan itu ada di bumi ini. Ya, kehidupan akhirat itu berada di bumi. Jadi intinya semuanya bersifat manusiawi, baik yang kebahagiaan maupun yang penderitaan. Nah, semua itu sesungguhnya dikarenakan akibat dampak dari perbuatan kita sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan banyak kebajikan, dia pasti akan meningkat kualitas jiwanya, itu menjadi jiwa yang ujungnya mutmainnah, ya, digambarkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang ikhlas, jiwa yang sabar, jiwa yang taat, jiwa yang peduli, yang suka melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak suka melakukan kejahatan. Jiwa yang seperti ini pasti balasannya surga. Gak ada ceritanya orang yang penyabar, yang ikhlas, suka menolong dan sebagainya, yang berserah diri kepada Allah, mengikuti jalan Allah, itu kemudian mendapat balasan yang tidak baik. Hanya orang-orang yang pantas masuk surga lah yang akan masuk surga. Sebaliknya, hanya orang yang pantas masuk neraka lah yang akan masuk neraka.
Orang yang pemarah, yang emosian, yang pembenci, yang pendendam, yang iri, yang dengki, yang wah sudah segala macam bikin kerusakan, membunuh, merugikan orang, segala macam. Itu jiwanya turun menjadi jiwa yang paling bawah ya, nafsul hawa. Jiwa yang tinggi adalah nafsul mutmainnah. Kehidupan beragama itu adalah mengubah kualitas nafsul hawa atau hawa nafsu ya, menjadi naik kelas menjadi nafsul amarah, menjadi nafsul lawwamah, sampai menjadi nafsul mutmainnah. Itu adalah perjalanan keagamaan. Jadi ringkas kata terkait dengan balasan tadi, Allah tidak akan menganiaya hambanya, Allah tidak akan keliru menempatkan orang-orang yang berada pantasnya masuk surga dan pantasnya masuk neraka. Yang kata Al-Quran, semua itu sesungguhnya akibat perbuatanmu sendiri. Allah sama sekali tidak menganiaya. Sunatullah ini bersifat hukum sebab akibat. Jadi kalau kita membuat penyebab yang positif, ya akibatnya positif. Kalau membuat penyebab yang negatif, hasilnya negatif. Maka ibu-ibu sekalian, beragama sesungguhnya adalah cuma memantaskan diri kita, apakah kita pantas di surga ataukah pantas di neraka. Tidak akan kebalik-balik. Iya, baik. Bagaimana kondisinya? Yaitu tadi secara fisikal digambarkan parameternya mirip dengan yang hidup di dunia, tetapi dalam kualitas yang jauh berbeda. Iya. Mudah-mudahan secara global menjawab Iya. pertanyaan. Iya, Bu Yuni. Iya, Makasih, Ustaz. Amin. Iya benar ya, pokoknya kita baik, akan baik. Dan itu yang paling penting ya Ustadz, kita istiqomahnya ya. Jangan sampai nanti di ujungnya kita nggak baik gitu. Sudah baik manusia adalah di ujungnya gitu. Jadi udah baik, sekarang udah baik. Itu harus kita istiqomahnya ini yang harus Jadi kita usahakan. beragama itu adalah usaha. Beragama itu bukan kebetulan, bukan sesuatu yang gitu ya. Harus diusahakan. Beragama ini harus disengaja. Karena itu kata Nabi, innamal a'malu binniyat, dimulai dari niatnya sudah jelas. Mau kemana nih? Gitu. Niatnya jelas. Mau mengikuti Rasul, mau bertuhan hanya kepada Allah dalam bentuk syahadat. Nah, itu adalah komitmen. Kalau komitmennya sudah jelas, hanya bertuhan pada Allah dan mengikuti Rasul, maka kita bikin roadmap-nya. Peta jalannya ini seperti apa? Ikutilah ajaran Nabi yang ada di dalam Al-Quran, dalam sunnahnya itu, yaitu jalan itu yang akan membimbing kita di atas Sirotol Mustaqim. Apakah butuh perjuangan? Sangat. Sangat butuh perjuangan. Untuk bekerja keras, untuk jujur, untuk gitu ya, peduli, menolong orang, semuanya ibadah-ibadah itu adalah perjuangan. Maka yang dinilai adalah perjuangannya, usahanya. Hasil itu urusan Allah. Tapi nilai kita di hadapan Allah adalah usaha kita. Si A sama si B lahir dengan modal hidup yang berbeda. Misalnya kalau kita angkakan 1 sampai 10, si A ini modal hidupnya adalah 3, si B modal hidupnya sudah 7. Mungkin dia kaya, mungkin dia pintar, apa segala macam ya dari keluarga berada. Tetapi kalau dua-duanya ini bisa mencapai 10, yang hebat yang mana? Yang tadi modalnya sedikit. Si A yang modalnya cuma 3, tapi bisa mencapai 10, itu usahanya 7. Iya. Tapi yang modalnya sudah banyak, modalnya 7, mencapai 10, usahanya cuma 3. Iya. Maka nilainya di hadapan Allah itu adalah orang yang modalnya sedikit, tapi bisa mencapai yang tinggi. Iya. Sekali lagi, yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, perjuangannya. Jadi jangan risau dengan hasil. Pokoknya usaha, istiqomah di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Salah satunya usahanya yaitu ada di majelis-majelis ilmu ya Ustadz, supaya kita tetap istiqomah, selalu diingatkan dengan ilmu-ilmu. Ustadz, ini sebenarnya masih banyak ada pertanyaan nih di ruang chat ya. Apakah kiamat kubro yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya peristiwa hancurnya planet bumi ini saja? Ini yang bertanya yaitu Bapak Wardio nih. Silakan Ustadz. Sekarang sudah tinggal 15 menit sih. Silakan Ustadz dalam singkat. Baik. Apakah
kiamat kubro itu adalah kiamatnya bumi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kiamat kubro kiamatnya alam semesta. Iya, Kiamatnya bumi adalah kiamat sugro, Kubro. kiamat kecil. Iya. Jadi Jadi kiamat berarti yang kecil, dimaksud. buminya hancur, peradabannya hancur, diperbaiki, kemudian mengkerut, masuk alam akhirat, barulah runtuh semuanya kiamat kubro. Jadi Iya. kiamat kubro adalah lenyapnya jagat raya. Jagat raya ya dalam Al-Quran itu kalau misalnya kiamat itu kiamatnya bumi itu tapi tata suryanya masih tetap ada. Nanti kalau misalnya Masih. kiamat kubronya itu baru semua Iya, hilang itu ya, baru nanti dari Allah jagat akan raya. memperbaruinya. Ya. Baik Ustadz, ini sudah pukul 11.50. Mungkin masih banyak sih nih pertanyaan yang belum ini, mungkin nanti di sesi lain ya Insya ini ya Allah. Bianti ya. Kita adakan lagi dengan Ustadz Agus Mustafa nih. Menarik banget dan ilmunya baru buat kita. Sebenarnya lama tapi kita baru tahu gitu ya. Baik Ustadz, di penghujung acara kita mohon berkenan Ustadz memimpin doa untuk Majelis Taklim Quraisy dan untuk ibu-ibu Baik. semua tentunya untuk kebaikan. Baik, silakan Ustadz. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah, menjadi bagian dari kualitas atau peningkatan kualitas keimanan kita, supaya hidup kita ini menjadi lebih bertakwa dan kembali kepada Allah kapanpun dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Agus Mustafa atas ilmunya yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita menambah ilmu tadi untuk berkualitas hidup kita, untuk menuju husnul khotimah, ya, hidup yang berbahagia. Setelah itu tadi Bu Yanti bilang sampai kapan ya itu ya abadinya, ternyata abadi yang terbatas ya. Tapi miliaran tahun itu udah abadi, kalau buat kita baru 70 tahun bandingkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz, semoga selalu sukses dan sehat selalu. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Quraisy, selesai sudah kajian kita hari ini yang Masya Allah tabarakallah, semoga menambah motivasi ibu-ibu selalu ikut serta di dalam kajian-kajian Majelis Taklim Quraisy untuk menambah ilmunya dunia akhirat ya. Nah, jazakumullah khairan katsiran juga kepada ibu-ibu dan kami yang bertugas hari ini, yaitu sebagai hostnya Ibu Evi, Ibu Rianti, Ibu Nini, Ibu Rini juga hari ini, dan saya sendiri sebagai MC-nya. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah dan hilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.